Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is bigger dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Memecah kita karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is bigger than aku, memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku. Memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku. Memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Obrolan menarik bersama pengusaha dan pendamping UMKM yang memotivasi dan menginspirasi dalam Ruang UMKM. Di Pro 4, Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar dan Sanak Pro 4. Kita jumpa lagi di Ruang UMKM edisi hari ini, hari Senin tepatnya di 15 September 2025. Ya, dan Sanak Pro 4 di Ruang UMKM kali ini masuk dalam topik Kita Indonesia. Yang ini merupakan program yang mengangkat nilai-nilai positif dan juga luhur yang menjadi identitas dan karakter bangsa yang tercermin dalam aspek kehidupan mulai dari ideologi, budaya, hingga perilaku sehari-hari bangsa. Ya, dan Sanak Pro 4 tentunya
Di hari ini di Ruang UMKM ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu ada Ibu Sanimah dan Bapak Bobi Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan kayak apa nih kabar bubuhan pian sabarataan pagi hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat kami berdua. Alhamdulillah sehat walafiat. Dan yang sanak perompat di Ruang UMKM hari ini topik kita yaitu Dapur Umi Bobi, makanan khas Banjar, warung handil Batakan. Nah, sudah hadir nih ownernya langsung nih. Ada Ibu Sanimah lawan Bapak Bobi Rahman. Tentunya di hari ini kita juga hendak membawa ini Bapak Ibu dan sanak perompat, kalau ada yang hendak butuh takun mungkin bagaimana nih tentang usahanya, bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0511 32522602 atau di 0895 34 0509 539. Nah, langsung aja nih, apa ini? Dapur Umi Bobi ini. Mungkin ada dang sanak perompat nang kada tahu nih. Apa gerang usaha sidin nih jar, dapur apa gerang jar. Nah, kalau jaloy kalau mungkin ada yang penasaran, mungkin yang sanak perompat pernah mendengar jar tapi kada tahu nih sidin ini apa gerang nang dijual jar. Nah, bisa dikisahkan nih dulu nih. Silakan nih Bapak atau Ibu yang hendak berkisah berdahulu nih. Oke, terima kasih. Pertama sekali lagi saya perkenalkan diri, nama Bobi Rahman. Kebetulan saya pendamping untuk membuka warung atau masakan khas Banjar yang dikelola ya terutama ya untuk kelola kami berdua. Jadi yang kami pasarkan ataupun kami jual itu adalah masakan khas Banjar yang mungkin contohnya seperti bepanggang, iwak papui bepanggang, kemudian haruan atau gabus bakar, ada iwak patin. Nah, terus untuk sayur-sayurnya apa Ibu? Sayur-sayurnya Ibu? Sayur-sayurnya gangan asam keladi, sayur bening, sayur belamak. Pokoknya makanan-makanan khas Banjar, Banjar. lah. Jadi mau hendak mencari makanan khas Banjar, kawa datang ke Dapur Umi Bobi ini. Yang beralamatkan di Kompleks Selimisi 4 di Blok G7 nomor 49. Kebetulan kami buka warungnya di samping rumah atau di higa rumah. Karena jauh-jauh, bola di higa rumah dengan, aja. Iya, dengan berbentuk lesehan, Bu Helda, ya lesehan. Iya. Nah, mungkin kenapa nih jadi pian berdua ini Bapak Ibu ini membuka warung makan khas Banjar? Apa ada alasannya atau terinspirasi apa di baliknya? Jadi kenapa nih harus membuka warung makanan khas Banjar nih? Kenapa ada makanan khas lain atau warung makan apa? Mungkin kenapa jadi makanan khas Banjar nih? Yeah. Ada kisah di baliknya kah atau ada bagaimana ceritanya kah nih Ibu? Bapak? Bujur benar. Betul sekali, kebetulan apa yang ditanyakan kami sangat paham. Sangat kebetulan istri saya itu memang basic memang masakan. Jadi dari awal istri itu dapat kontrak-kontrak dari kantor-kantor pemerintah. Kemudian memang ujar orang Banjar itu bini ulun nih ahli memasak khas Banjar, itu inspirasinya. Nah, kemudian ya mungkin ditunjang juga dengan ulun sebagai suami dari Ibu Sanimah. Ya kebetulan ulun harat jiwa memasak khas Banjar kayak itu. Jadi rasuk jar kita lah. Nah, bapaknya harat memasak, ibunya apa lagi? Iya. Ini lah Bu. Iya. Nah kayak apa nih? Mungkin siapa nih yang hendak pertama kali nih membuka warung makan? Apakah Ibu nih? Mungkin karena banyak yang ketujuh memesan kah mungkin asal pesan-pesanan yang biasa kan kadang kan ada kan pesan masakan atau apa Imba tuh hanya pian buka warung hingga sampai sekarang ini tuh kayak apa nih kisahnya dari Ibu nih?
Boleh. Iya. Inggih. Apa yang anu? Nah kayak apa kisah yang semalam tuh jadi awalnya awal ya, Inggih. ya. Awal. Jadi gini, Bu Helda, awal tahun 2023 kami itu terinspirasi mencoba usaha warung makanan khas Banjar ini di depan rumah atau di halaman rumah itu dengan modal yang secukupnya serta sarana yang sangat sederhana. Nah, jadi kami memulai usaha kami, kemudian dengan satu buah meja kecil, terus di atasnya ada etalase yang sangat sederhana dan kecil, itu yang kami mulai dulu untuk merintis usaha kami. Usaha ini Iya. Ibu nih mungkin perasaannya waktu awal buka usaha ini bagaimana nih Bu? Kalau ibu memang dari dulu ingin membuka usaha rumah makan nih. Sudah terbuka nih, Sudah. alhamdulillah. Pasti senang lah Bu lah. Iya, senang sekali. Akhirnya terwujud juga ini Iya, mungkin impiannya dari impiannya. usaha mungkin yang dulu kecil-kecilan sekarang sama meningkat lagi ya Pak ya. Iya. Dan tentunya nih untuk sarana yang digunakan nih untuk pertama kali buka usaha tadi kan dari yang sederhana, Iya, satu buah meja kecil, kemudian etalase yang sesuai dengan ukuran meja. Dengan modal sendiri Iya, tentunya, dengan modal secukupnya. secukupnya. Setelah itu berkembang lagi sekarang. Iya. Bagaimana kisah perkembangannya itu hingga sekarang? Tentunya dari yang kecil sampai yang besar, alhamdulillah nih ada jalan, ada kisahnya jadi Ada kita lah. kisahnya. Nah kayak apa nih kisahnya? Mungkin Ibu mau Kisahnya. ceritakan, Bapak silahkan. yang bisa. Bapak mungkin silahkan nih ceritakan Oke. nih Bapak. Jadi setelah berjalan kami usaha dengan secukupnya, kemudian ada satu badan yang datang untuk menawarkan untuk menambah modal. Nah, jadi dari yang adanya pinjaman, Bu Helda, pinjaman dari yang namanya VNN. Nah, jadi VNN utamanya meminjamkan modal untuk kami. Kemudian mereka juga membantu warung kami ini dengan PNN utamanya sangat membantu untuk modal usaha warung makan kami, dan banyak keuntungan jadi nasabah PNN. Apa itu keuntungannya nih, Iya. Pak? Ya, mereka selalu mengikut sertakan dalam kegiatan apapun untuk memajukan khususnya usaha kami ataupun yang lain-lain. Itu yang keuntungan kita dibantu oleh yang namanya PNM badan tadi ya. PNM, betul. Mungkin ada pelatihannya juga dari sana ya, pembelajarannya juga, Iya. ya pembekalannya juga, Betul. hingga bisa membangun usaha hingga seperti sekarang ini lah, Iya. Bapak lah, Ibu lah. Nah mungkin nih pas membuka usaha nih, mungkin respon masyarakat sekitar, tetangga-tetangga Ubuhan Pian, lingkungan rumah Pian waktu Pian membuka itu dari awal itu bagaimana, dan sekarang pun bagaimana ini? Silahkan. Terima kasih. Respon dari masyarakat sekitar kami, khususnya di komplek Selemisi 4, kemudian Handel Bakti, masyarakat Handel Bakti, mereka sangat antusias. Kemudian animo mereka sangat tinggi. Kemudian mereka dengan datang langsung ke warung kami. Kemudian kita juga tempuh untuk surat izin usaha. Surat izin usaha dari Bapak Rukun Tetangga atau Pak RT, kemudian diarahkan ke Balai Desa. Jadi di Balai Desa itu membikinkan surat izin usaha untuk orang kami. Jadi itulah antusias, kemudian dukungan daripada perangkat desa yang ada di lingkungan kami. Jadi banyak membantu ya Pak ya, Iya, untuk betul usaha ini sekali, sendiri Wilda. tentunya. Betul. Dari perizinan tadi, Iya. masyarakatnya juga nih Iya. membantu, dari
dulu hingga sekarang tentunya usaha. Iya. Dan mungkin tadi kan punya dampak besar juga lah dari yang PNM tadi gitulah, Pak lah. Iya. Tentunya apa nih, mungkin selain ada dukungan seperti modal untuk mengembangkan usahanya, apalagi nih dampak terbesarnya yang didapat dari Pian Umpat jadi anggota PNM ini sendiri? Iya, terima kasih. Saya jawab. Dalam jangka di tahun 2024, kami dapat membangun warung makan ini, artinya yang lebih baik dengan ukuran lebar 3 meter, kemudian panjang 12 meter. Nah, kebetulan di samping rumah kami itu kan ada sisa tanah kami sendiri. Jadi di situ kami membangun warung tadi yang dengan ukuran lebar 3 meter dan panjang 12 meter. Kemudian dilengkapi juga dengan sarana-sarana yang memadai. Jadi sekarang sudah kami siapkan warung dengan ukuran tersebut dengan meja dan bangku yang berbentuk lesehan, Bu Helda. Jadi konsepnya lesehan, Pak. Ya, selain artinya yang dulunya cuma mereka datang kemudian beli kemudian mereka langsung pulang, sekarang mereka masih sudah bisa datang sendiri ke warung kami dengan menikmati duduk manis secara lesehan. Itu yang kami manfaatnya yang kami dapatkan dari bergabungnya dengan VNN. PNM, iya mungkin dulu orang nih cuman untuk beli aja bawa pulang lah, Iya. Tapi sekarang sudah bisa makan di tempat. Kadang nih kalau kita tuh lebih enak kalau makan di tempat lah, Bu lah. Iya. Langsung panas-panas ya kan ya, Iya, Bu. Hanyar jadi kita iwaknya jadi banam ya, kalau nasi panas-panas langsung disajikan. Madang ubaran mau unjun bisa jual. Ada unjunannya juga. Iya, ada sungai. Ada sungainya, disediakan dari tempat warung pian jua. Ada di sebelahan, Bu. Bersebelahan. Jadi kawa jua orang namu unjun mungkin hendak di bakarkan dimasakan wadah pian kawa jua, makan langsung di sana jua. Wah, alhamdulillah nih. Ini pasti yang namanya usaha nih lah, Pak lah Bu lah, ada tantangannya nih. Mungkin dari awal buka dahulu nih sampai sekarang nih ada tantangannya. Mungkin dulu bagaimana, sekarang juga bagaimana nih tantangannya ya, kalau dari usaha yang Buhan Pian rintis nih. Dari kapan nih usahanya nih? Dari tahun 2023. 2023 merintis tahun awal. 2023 ya. 2023, 24, 2 tahun jalan 3 tahun. Sekarang 2025 betul. 25 jalan 3 tahun berarti Pak lah. Iya. Nah pasti kan ada tantangannya nih. Tantangan mungkin ada tantangan paling beratnya. Kadang nih yang namanya usaha, tantangan paling beratnya di tahun pertama lah. Hingga sekarang mungkin tantangannya juga bagaimana nih. Nah ini anak untak-unakan lawan Pian tentunya. Namun nih sebelum Pian menjawab apa aja tantangannya, kita juga hendak membawa dan sanak promo seberataan. Yang anak bergabung bisa langsung aja di 0511 3252 atau di 0895 34050959. Sebelum laksanakan perempat hendak bergabung, kita harus mendengarkan yang berikut ini dulu, Pak lah, Bu lah. Tetap bersama kami di Pro 4 FM Suara Budaya Banjar. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan, dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir, kreativitas, serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. RRI Digital,
Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Promot FM Suara Budaya Banjar yang Sanak Perompat masih di ruang UMKM di siang hari ini dengan topik kita Dapur Umi Bobi, masakan khas Banjar, warung handil Batakan. Nah, jadi kan tadi yang namanya kita habis usaha nih, pasti kan ada kendalanya nih, apalagi di tahun pertama nih. Pasti itu ujiannya Pak lah, Bu lah. Apa yang pengen rasakan nih di tahun pertama, kendalanya, dan sekarang pun bagaimana kendala yang mungkin masih dirasakan. Pasti ini ada kendala dalam setiap usaha, kadang mungkin tidak ada kendalanya. Nah, bagaimana nih kisahnya nih, kendalanya apa aja nih, dan mungkin bagaimana pengen mengatasi kendala itu sendiri yang dihadapi dari tahun pertama buka usaha dan sampai sekarang, apa kendalanya nih? Silahkan nih Ibu, Bapak, silahkan. Ya, terima kasih. Kami jawab pertanyaan Bu Helda. Jadi dari awal tahun 2023 kami buka usaha dengan yang sangat sederhana tadi, dengan satu buah meja, kemudian satu buah etalasi dan sarana yang secukupnya atau dianggaplah belum memadai lah, artinya yang disebut warung. Kemudian ya itu kendalanya ya karena tempatnya yang kurang bagus, kemudian ya mungkin kalau waktu panas dan hujan tidak tertutup. Nah itulah kadang-kadang kami juga merasa risih, kemudian juga pembeli juga, waduh Pak ini kami kehujanan. Nah kemudian itulah kan keluhan-keluhan dari pembeli. Nah, jadi kami itulah banyaklah, kemudian itu jadi masukan kami berdua dengan pelanggan-pelanggan yang datang. Ya akhirnya dapat modal tadi di tahun 2024 kami dapatkan bantuan dari PNN, kemudian dapat membangun warung yang kami ceritakan tadi dengan lebar 3 meter dan panjang 12 meter. Nah, ya itu pun masih ada kendala-kendala yang kami hadapi. Jadi bermacam-macam lah, mungkin saran dari pelanggan yang datang, oh Bapak begini, itu termasuk kendala kami lah. Kemudian yang akhir-akhir ini ya kendalanya warung kami kan sudah beberapa tahun dibikin atau diolah. Kemudian ya mungkin ya keadaan yang sudah lapuk, kemudian ada yang bocor, itulah ya kendala kami. Mungkin ya pada prinsipnya insya Allah nanti mungkin ada dapat bantuan lagi dari yang namanya lembaga PNM, kebetulan bisa mengatasi kendala warung kami yang mungkin sudah lapuk, kemudian atapnya bocor. Itu Bu Helda kira-kira. Iya. Kalau dari Ibu nih kendalanya tadi ada kisahnya kan, apa tadi kendala dari Pian tadi itu? Bahan-bahan. Mengenai bahannya atau masakannya atau bagaimana pesanannya atau bagaimana nih, kayak apa nih kisahnya nih kendala dari Ibu yang Ibu hadapi langsung nih? Iya, kalau kendala dari Ibu dari masakan bahan-bahan itu kan Tambah mahal. modal, ini kalau modal kurang. Jadi ke pasar tuh kan sedikit-sedikit aja Ibu.
Kalau modal ada tuh kan sekaligus. Ya bolak-balik ke pasarnya ibu, kendala ibu nih. Tunggu dikitan biar kita Iya. olah secukupnya aja dulu. Secukupnya aja dulu. Mungkin bisa ditambahkan. Iya. Silahkan, Jadi Bapak. maksud ibu begini, karena berjelang bahan-bahan itu makin lama mungkin kita tahu makin tambah mahal. Iya. Jadi daya beli kita seperti kita sekarang ini yang usaha ini makin menipis. Jadi dengan modal yang ada, kemudian kita beli bahan makanannya di pasar, kemudian artinya bertambah sedikit kan dengan modal yang ada, yang dulunya masih mungkin harga sayur, harga ikan yang agak ini, sekarang karena terus bertambah mahal. Nah kemudian otomatis modal kita yang ini kan tidak tercukupi. Iya kan, kan karena bedanya kemudian ya masalah apa itu namanya ya, ragam lah, aneka yang ini dijual, ya. ya. Aneka yang dijual ya akhirnya bertambah sedikit. Berkurang. Ya. Karena itu. harga tadi, harga bahan-bahannya yang juga mungkin naik. semakin hari semakin naik. Iya, ya bahan Pak ya baku, Bu iya, ya, bahan bahan bakunya, bakunya, betul, modalnya Bu juga Helda. seperti itu Iya. nih. Nah mungkin nih untuk pangsa pasarnya sendiri, nah kan yang namanya makanan apalagi lah untuk pangsa pasar yang buah-buahan pian jual di warung itu, apa nih yang paling banyak pelanggannya dari mana nih? Ayo Ibu nih pasti tahu nih. Banyak itu dari online Mbak, online Bu, dari kantor. Yang paling banyak itu Bu pesanannya yang kotakan ya, kayak cateringan gitu ya Bu Iya. ya. Dari kantor-kantor, mungkin dari orang punya acara juga, ya Bu ya. Punya hajatan. Hajatan. Dan tentunya juga, nah kan tadi kan pian online juga ada, berarti ada peran media sosialnya juga loh Pak lah dalam usaha pian ini. Bagaimana nih menurut pian peran media sosialnya dalam usaha pian? Apakah ada, mungkin ada Instagramnya atau apanya? Kalau orang mau pesan online itu bagaimana? Mungkin di tempat pian itu silahkan Ada. nih. Iya, ada grupnya Bu Helda. Oh iya. Jadi Grup semangat setelah kami merintis tadi, jadi ibu ini mengikuti grup-grup jual beli yang ada di sekitar Handel Bakti. Kebetulan kan kami berada di Batola Handel Bakti. Jadi di grup jual beli itulah mereka di grup itu grup WA atau WAG itu saling mereka menawarkan. Jadi menawarkan apa yang mereka jual. Ya kebetulan dengan kami juga ya menawarkan apa yang kami jual di warung khas masakan Banjar. Masakan Banjar ini. Nah, jadi kemudian mereka setelah melihat yang di ini waktu misalnya dalam satu hari ditawarkan oleh ibu, nah mereka memesan. Jadi memesan mereka, kita sampai saat ini kita antar dari rumah ke rumah. Oh, dari rumah ke rumah. Iya, kita antar sesuai dengan alamat mereka. Jadi mereka menyampaikan, oh kami di daerah ini bisa diantar. Ya, kadang-kadang ada yang membayar ongkirnya, kadang-kadang tidak. Jadi kami tidak ada yang tidak dimasalahkan. Masalah ongkir. Jadi misalnya mereka sekian harga yang mereka jual, itu yang akan mereka bayar. Jadi itu yang lebih banyak yang di daerah sekitar. Kemudian untuk pesanan warung-warung, pesanan dari kantor-kantor, khususan kantor saya dulu bekerja. Dari Mandiri. Dan ada satu program yang dari boleh disebut ya anunya ya, dari bank lah, salah satu bank lah ya. Ya dari satu bank itu memberi kemudahan kepada kami untuk berjualan di pojok usaha mereka. Jadi tiap awal bulan itu kita
diberi waktu mungkin satu hari atau sampai 3 hari jualan di pojok usaha mereka. Itulah kegiatan selain daripada di warung yang kami rintis. Jadi selain di warung di rumah juga dapat kesempatan di kantor-kantor tadi ya. Mungkin ada pelanggan tetapnya nih dari Wan Pian, mungkin kalangan sekarang namanya rumah tangga ya, ibu-ibu atau ada kalangan muda juga atau bagaimana nih? Ada pelanggan tetapnya ada nih? Kelihatannya langganan dari kita nih. Ya kelihatannya ya langganan ya dari tetangga dekat yang lebih mereka ini kan dengan disampaikannya di grup WA tadi. Nah, jadi ya sementara ini kalau pelanggan yang tetap itu daerah sekitar kantor kami ya khususnya di Kompleks Selemisi. Kemudian di kantor juga ada sekitaran daerahan tempat pian berjualan lah, daerah Handil Bakti lah. Jadi untuk pemesanan ini masih lewat WA nih Pak lah. Iya betul. WA langsung ke tempat pian. Jadi pemesannya untuk pengantarannya sendiri siapa yang mengantarkan nih? Ada karyawan khususnya atau bagaimana nih? Bapak ya. Iya diantar langsung ya Pak ya. Iya. Jadi kalau memang artinya sudah masakan itu siap saji. Kemudian saya sendiri, jadi saya sendiri yang mengantar pesanan mereka. Kemudian kalau memang anak itu libur ataupun hari libur sekolahnya, dia juga dapat membantu kami. Jadi membantu kami untuk pengantaran ke pelanggan yang memesan masakan kami tadi. Jadi diantarkan langsung nih via WhatsApp ya. Tentunya untuk usaha pian sendiri ini dikenalkan antar di WhatsApp tadi, WhatsApp grup yang ada yang ibu Umpati kan tadi kan. Mungkin dari WhatsApp kantor, WhatsApp grup kampung, jadi kita masing-masing usaha. Nah, dari grup WhatsApp itu tentunya ini perkembangan teknologi lagi Pak lah. Dampaknya langsung dirasakan nih dalam usaha pian nih. Mungkin bagaimana nih menurut pian nih dengan ada ikut grup-grup itu sendiri, pastinya banyak dikenal juga nih usahanya. Seberapa besar nih dampaknya dalam usaha pian ini sendiri? Iya, terima kasih. Memang dampak positif dari grup WhatsApp ini ya memang sangat kami rasakan jauh lebih baik. Jadi hubungan ataupun dengan hari-hari menawarkan dagangan masing-masing akan lebih cepat. Jadi akan lebih cepat lakunya. Kemudian juga dengan masakan yang dikenalkan juga mereka akan lebih cepat juga melihat di grup WhatsApp. Itu yang mungkin dampak yang kami rasakan. Ya kendalanya juga ada. Apa itu kendalanya nih Pak? Kadang-kadang ya mereka ya namanya di grup WhatsApp itu masing-masing lah kan. Oh ini bukan masakan yang dimasak sendiri ini, mungkin dapat dari YouTube ini. Nah, mereka itulah bahasa mereka. Komentar, betul, Welda. Walaupun resep di YouTube, kadang kalau yang masaknya beda, rasanya juga beda. Betul, ya, Pak ya. Betul. Ada khasnya, lain rasa tangannya aja kita. Kalau kami sendiri ya tidak pernah. Jadi apa yang kami masak di rumah itu kami share di grup itu sesuai masakan sendiri. Ya, sementara tidak ada yang kami menyadur dari YouTube ataupun lain-lain. Gitu baik menyadur dari YouTube atau dari mana itu kreasi masing-masing, Palah. Betul. Tergantung selera pelanggan yang mau nukar ya silahkan. Mau yang lain juga silahkan. Iya. Khasnya sendiri, mungkin warung pian ini khasnya ini kayak gini masakan Banjar nih. Nah, tentunya dari perjalanan usaha pian dari tahun 2023 sampai tahun 2025 ini pasti ada nih pelajaran yang paling berharga yang bisa dibagikan mungkin kepada pendengar atau kepada para pelaku UMKM lainnya nih. Pasti ada pelajaran berharga nih yang pian dapat selama pian menjalani usaha dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 nih. Silahkan nih Bapak. Iya, terima kasih. Jadi seperti yang di awal tadi
kami merintis dari tahun 2023 sampai sekarang 2025. Kemudian kami sampaikan kepada pendengar RRI Pro 4 kemudian di 87,7 FM dan 105,9 FM. Jadi untuk pendengar radio RRI Pro 4 Banjarmasin ini, jadi pelajarannya kita mungkin seperti saya ini orang pensiunan dari pemerintah. Jadi jangan berkecil hati, jangan kita pesimis. Kita hidup itu harus optimis. Jadi, saya sudah pensiun, saya harus istirahat ataupun karena sudah dipensiunkan oleh pemerintah. Jadi ya untuk para pendengar ya kita jangan pesimis. Jadi terus maju untuk berusaha, kemudian mungkin dengan skill atau kebiasaan kita sendiri-sendiri. Kemudian ya itu juga ya ditunjang juga dengan hal-hal yang lain. Jadi intinya kita jangan pesimis, harus optimis lah dengan berusaha. Itu mungkin pelajaran yang ini. Harus berusaha, jangan pesimis, harus optimis. Mungkin Ibu ada yang ditambahkan lagi untuk pelajarannya nih, menurut Ibu nih yang didapat dari tahun 2023, berusaha ini sampai tahun 2025 nih. Bagaimana nih Bu? Iya, alhamdulillah Ibu bersyukur, banyak langganan, banyak pesanan. Itu aja. Iya, banyak langganan, banyak pesanan, makin happy ya Bu ya. Iya. Walaupun ibaratnya ini pesanan banyak, gawean banyak, lapah, tapi lapahnya menyenangkan. Alhamdulillah. Nah, yang penting tuh kita ada sedikit, kita bisa bersedekah. Dan bisa bermanfaat juga lah. Iya. Gasan orang banyak tentunya. Pasti yang namanya usaha dari 2023 hingga 2025 nih, dengan semua tantangannya tadi itu ada pelajaran berharganya juga yang didapat dari usaha ini. Tentunya mungkin nih ke depannya nih punya rencana apa lagi nih untuk usahanya nih? Banyak. Ada terobosan baru, mungkin ada resep khas baru yang Ibu punya mungkin yang akan dianu atau bagaimana nih? Silahkan nih Bu, Bapak nih. Kalau Ibu resep baru Ibu, kan Ibu nih bukannya masakan khas Banjar aja. Ibu masakan seafood juga jualan juga, kayak kepiting asam manis, kentaki, ayam geprek, macam-macam Ibu, kambing juga. Ada juga. Oh iya, Ibu ada ini ya usaha untuk yang orang-orang akikah dan akikahan terima juga lah. Akikahan dan tasmiyahan kambing. Ya mungkin ya untuk laki-laki dua ekor Bu ya. Untuk perempuannya satu ekor. Sepaket. Ya, satu paket. Kemudian paketnya ini paket lengkap Bu Helda. Yang saya tahu kebetulan saya juga sering ngaduk kambingnya di itu kan di wajan, makanya saya bisa mengerti. Satu paketnya 3.800.000. Ada ada nasi. Nasinya berapa? 10 liter. 10 liter Bu. Iya. Ada ayam 1 ekor bonusnya. Ada telur 15 biji. Acar, kerupuk, bawang goreng juga ada. Oh, sudah lengkap. Itu satu paket. Jadi orang yang hajatan itu untuk tasmiyah akikah cuma menyediakan piring ya. Piring aja. Cuma piring aja. Iya. Sebutin lagi Pak. Duit. Pokoknya ada piring, duit lengkap, acara sudah jadi, tinggal julung pada Ibu lah. Tinggal julung ke dapur Umi Bobi. Beres sudah tentunya. Jadi selain menjual makanan khas Banjar tadi juga, kayak iwak-iwak bupanggang yang dipanggang langsung oleh Bapak, gangannya dan segala macam dimasak oleh Ibu, kolaborasi yang komplit sekali, yang lengkap sekali inilah Bapak dan Ibu nih tentunya nih. Ada juga Belda. Kadang-kadang ada pesanan dari kantor kami itu sate dan lontong. Nah, kebetulan Ibu ini memang ahlinya untuk sate, karena Ibu kan berasal dari negeri seberang sana. Dari mana Ibu?
Madura. Nah, komplit ya Pak ya. Jadi makanan ini bukan hanya makanan Banjar, makanan daerah lain juga. Apa yang mau dipesan langsung lah diiyakan sama Ibu nih, bisa pokoknya. Kalau Sate dan lontong kalau itu kantor memang- BSI itu senangnya itu seafood. Seafood. Jadi kada melulu masakan Banjar aja, masakan lain pun apapun yang di request insya Allah nih bisa. Nah, jadi terobosan barunya selain masakan Banjar menerima masakan-masakan lain juga nih. Dari seafood atau apa nih, dari orang akikahan, acara mungkin tasmiyah. Mungkin nanti bisa catering acara pernikahan juga mungkin bisa. 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 Bisa, Bu. Amin ya, Ya, bisa. beberapa kali Ada kami juga. menerima beberapa kali kami menerima cateringan orang Standar kawinan. aja, Bu, harganya. Lengkap pokoknya lah. Nah, kemudian di apa namanya setelah kami ini juga masakan khas Banjar, Bu Elda. Ini Ibu juga jualan gorengan, Bu. Iya. Tahu isi, tempe, Menemani yang ada bawang, nih, selain pesanan-pesanan yang ada. untuk buat Asik tuh kan bisa sampai 500 biji sehari, Bu. Wah, 500 biji satu hari. Iya. Wah, luar biasa tuh ya Bu ya. Berdua mengerjakannya nih Bu. Iya. Iya, bila sudah masak loh, Bu, ditaruh di meja, kita kirim ke grup, langsung ludes. Jadi sambil orang menunggu masakan mungkin yang mungkin mereka pesan patin bakar, itu kan menunggu dulu. Jadi mereka ambil gorengan. Sambil di menunggu situ. masak lah, ambil Iya. gorengan, juga kada terasa kadang menunggu tuh jumput 5 biji. Iya. Ya, kalau asaan hendak lagi bawa bulik, pulang 10 ya kalau. Jadi banyak nih. Nah, mungkin nih ada pun pasti harapan dari Bapak dan Ibu nih untuk usaha ke depan lagi, apakah mungkin hendak selain tadi kan produk-produk lain pun apa diiyakan aja lah Bu lah, yang penting kau digawi. Iya. Insya Allah bisa nih. Untuk usahanya sendiri harapannya nih dari Pian atau juga pesan-pesan nih untuk para pelaku UMKM yang lain supaya bisa sukses juga seperti usaha Pian ini bagaimana nih? Iya, terima kasih. Saya kira kembali lagi tadi untuk kita masing-masing sangat-sangat lah kalau saya kasih pesannya ke pengusaha UMKM kan. Jadi kita masing-masing lah artinya mempelajari apa yang sekarang ini kita situasi yang kita hadapi. Jadi itu aja anunya. Kemudian ya untuk harapan kami Semoga PNM lebih maju. Dari lembaga yang namanya PNM bolehlah menambah modal sedikit untuk kami. Itu aja harapan kami ke depan ya, seperti yang disampaikan ya. Sementara ini kan warung makan kami kan sudah berumur lumayan. Jadi ada yang lapuk, kemudian ya atap-atap bocor, itulah yang perlu kami ini pikirkan sekarang. Iya. Semoga PNM lebih maju. Mungkin pesan-pesannya untuk para UMKM lain nih biar bisa maju bersama kita. Iya. Apa nih sebagai closing statement dari Bapak dan Ibu nih mungkin pesannya nih untuk para sesama teman UMKM sama teman-teman pedagang lainnya nih biar kita bisa maju bersama ini. Iya. Jadi pesan kepada pelaku-pelaku usaha ataupun UMKM mungkin kita bolehlah artinya saling komunikasi, kemudian apa-apa yang kita ini kan saling memberi masukan, kemudian informasi. Apa sih yang sekarang ini yang animo masyarakat yang tinggi. Jadi kita bisa artinya menyesuaikan lah dengan keadaan zaman kemudian sekarang ya. Produk yang sekarang mungkin disukai oleh masyarakat kita bisa jual dengan lancar. Itu yang kami ini kan artinya kerjasama dari pelaku UMKM memang sangat
kita harapkan. Biar tambah solid tentunya Iya, antar para betul. UMKM, dan yang pastinya harapan kita juga nih semoga usaha dapur Umi Bobi ini bisa semakin sukses lagi, Iya, semakin amin, maju amin. lagi, dan Iya, bisa amin. dikenal lagi ini semakin luas lagi. Amin, amin, Iya, amin. pelanggannya tambah banyak ya Pak ya, Bu ya. Amin, amin, ya, Iya, amin, dan ya tidak Rabbal Alamin. tidak berasa ini sudah lepas 53 menit dari pukul 11 di penghujung perjumpaan kita di ruang UMKM siang hari ini. Terima kasih untuk Bapak, untuk Ibu juga di ruang UMKM hari ini. Iya, Semoga sama-sama. bermanfaat untuk dan sanak perompas seberatan di mana saja berada. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara obrolan menarik bersama pengusaha dan pendamping UMKM yang memotivasi dan menginspirasi dalam ruang UMKM. Di Pro 4 Suara